Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita unboxing lagi ya. Kali ini paket bukan iPhone ya, melainkan Sony Xperia. Yang dimana di sini ada dua buah paket. Yang keduanya ini ya sama-sama Sony sih, cuman berbeda tipe. Yang dimana harganya sekarang kisaran 3 jutaan ya. Jadi di sini aku beli yang satu XZ2 dan yang satu XZ3. Di sini perbedaannya mungkin dari yang XZ2 ini yang versi global, sedangkan di XZ3 ini yang versi AU, tentunya single SIM. Dan untuk harganya sama-sama 3 jutaan. Untuk lengkapnya kalian bisa cek link di deskripsi ya. Karena kedua unit ini aku beli di Tokopedia. Nah, nih. Di sini saya nggak disponsori oleh toko tersebut ataupun Tokopedia ya. Jadi di sini saya beli sendiri dengan uang sendiri dan harganya juga sama yang seperti kalian bisa cek sekarang di link di bawah. Oke, kita langsung unboxing aja ya. Di sini nggak tahu ya yang mana XZ2-nya mana, XZ3-nya mana. Soalnya tadi udah aku lepas ya invoice-nya. Jadi kita asal aja ya. Kita buka yang kanan dulu. Nggak tahu ini yang XZ2 atau XZ3. Oke, kita langsung unboxing aja. Untuk kelengkapannya di sini apa ya? Kelengkapan asal-asalan ya. Jadi ada kotaknya sih dan ada case-nya juga. Cuman ya itu tadi dibilang OEM ya nggak OEM. Pokoknya ada kotaknya lah. Yang penting ada kelengkapannya ya. Yang biasanya untuk kelengkapan dari handphone Sony itu apa ya? Selama pengalaman beli sih biasanya chargernya dikasih charger Samsung atau charger merek lain. Yang penting ada chargernya. Dan kotaknya juga biasanya nggak ada IMEI. Dan ini kita langsung coba aja cek apakah benar. Oke, buka. Sebelum order di sini udah aku jelaskan ke penjual. Saya minta yang kondisinya mulus, pressure naik, nggak ada white spot, nggak ada shadow dan lain-lain. Ya mencegah retur lah. Kalau misalnya kita dapat barang minus kan retur cuy, dan itu membuat apa ya ribet juga, uang juga nggak muter. Jadi ya rugi dari kita bayar full ongkos kirim saat pengembalian barang. Pokoknya banyak ruginya lah kalau retur kayak gitu. Oke, ini udah kelihatan handphonenya ya. Ini kotaknya udah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Sony yang apa ya? Teret. Oh yeah. Nah, di sini ada invoice-nya. Harganya bentar ya. Nah, ini yang XZ2 dual SIM blue bekas. Di sini berarti yang versi global ya karena udah dual SIM, dan di sini harganya 2.990. Mantap banget ya. Nah, nih kalau kalian cek harganya pasti sama kok dengan yang saya beli sekarang, karena di sini saya nggak disponsorin ya, mereka beli sendiri. Oke, kita langsung buka aja. Bener kan ya, kotaknya bener-bener polos banget. Di sini nggak ada tulisan tipe handphonenya dan lain-lain. Yang ada tulisan cuman Sony sama Xperia aja. Oke, kita buka dan ini dia Sony XZ2 bukan premium ya, XZ2 aja yang global tentunya. Jadi kalau yang global ini enak ya, tentunya udah ada bahasa Indonesianya dan nggak ada tulisan-tulisan kayak tulisan Cina dan lain-lain. Bersih pokoknya. Oke, kita dapat charger. Oh, chargernya merek Sony cuy, cuman ini enteng banget. Jadi kurang bagus kalau misalnya kalian pakai buat sehari-hari. Mending saranku belikan lagi ya charger yang kualitasnya lebih bagus. Oke, kita dapat headset lumayan cuy. Nggak tahu ini merek apa ya. Kayaknya headsetnya ya yang biasa-biasa sih, tapi nggak tahu juga ya. Nah, ini headsetnya. Duh, lepas cuy. Ininya lepas cuy. Nah, kita juga dapat headset lumayan. Terus kita dapat kabel charger tentunya ya. Nah, kabel chargernya tentu bukan original sih, nggak masalah ya. Yang penting kita dapat kelengkapannya. Oke, kita lanjut ke paket yang kedua. Untuk ke pengecekan fisiknya kita lanjutkan kalau ini ambil cuy. Kalau udah kita buka semua. Oke, ini berarti yang XZ3 ya. Kita langsung buka aja. Nanti kita compare ya untuk kualitas kameranya, karena untuk resolusinya itu benar-benar sama 19 megapiksel ya kedua handphone ini. Yang membedakan mungkin cuma di kamera selfie-nya ya, yang dimana untuk kamera XZ2 ini masih menggunakan 5 megapiksel, sedangkan yang XZ3 itu sudah memakai 13 megapiksel. Oke, kita langsung B aja. Agak susah cuy. Oke,
Nice ya. Nah, udah kelihatan packingnya sama persis dengan yang tadi ya, cukup simpel banget, cuma dikasih bubble aja di bagian sampingnya, jadi di bagian pojok atasnya sama bawahnya sini nggak ada, karena ini udah kelihatan kotaknya. Oke. Nice, ini dia Sony Xperia XZ3. Kotaknya ternyata beda cuy. Kalau yang XZ3 itu ada huruf X-nya, kalau yang ini enggak. Ya wes lah, ini memang kardus asal-asalan, bukan kardus bawaannya ya. Oke, kita langsung buka aja untuk XZ3-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nice, dan di sini juga ada invoice-nya atau notanya. Di sini harganya berapa ya? Nih, harganya mana? Harganya 3460, beda 400.000 ya dari XZ2. Dan untuk spesifikasinya mirip-mirip ya, karena sama-sama memakai chipset Snapdragon 845. Tentunya chipset 845 dipakai di tahun 2020 itu udah sangat worth it banget ya, sangat powerful banget. Walaupun udah ada Snapdragon 865, menurutku 845 itu masih sangat kenceng banget ya. Apalagi kalau kita pakai buat nge-game terbaru saat ini tuh masih sangat masih sangat lancar banget lah. Misalkan PUBG Mobile aja masih bisa dapat settingan smooth ekstrim ya, dan saya pernah main pakai Snapdragon 845 di handphone apa dulu ya, LG V30 atau LG V40 gitu ya, lupa. Itu juga masih sangat lancar banget cuy. Jadi ya tergantung brand yang memakai chipset tersebut ya. Oke, ini dia Sony XZ3 dan XZ2. Untuk warna Sony XZ3 ini warnanya merah cuy, merahnya tuh bagus banget. Di sini kita klentek aja ya. Kita oke, dan warna merahnya ini keren banget. Jadi merahnya tuh kayak merah Samsung itu kalau nggak salah warna merah bergundi atau bergundu ya, itu mirip banget. Jadi warnanya tuh warna-warna keunguan gitu, keren banget warnanya cuy. Sedangkan untuk warna dari XZ2 ini warna birunya itu biru bukan biru yang ngejreng ya, jadi kayak biru dongker, cuman nggak biru dongker gitu, jadi lebih lebih kegelapan gitu. Nah, kegelapan cuy. Oke. Nah, nih kalau kita bandingkan atau kita sejajarkan di sini, kalian bisa lihat Sony Xperia XZ3 itu lebih panjang ya, jadi lebih compact gitu. Kalau yang XZ2 itu lebih gendut, nah tuh cuman lebih pendek ukurannya. Sedangkan untuk desain bagian belakangnya ini mirip-mirip banget ya. Nah tuh di bagian tengah sama-sama terdapat sensor sidik jari, dan di atasnya ada kamera, di atasnya lagi ada sensor infrared, di atasnya lagi ada flash. Nah di sini yang nggak aku suka dari desain Sony yang ini, yang XZ2 sama XZ3 itu letak sensor sidik jarinya yang dimana di bagian tengah cuy. Ini nggak enak banget. Kalau kita unlock itu harus keraba ke bawah-bawah gini. Yang kebiasaan pakai handphone Xiaomi yang sidik jari di belakang, pasti lokasinya kan di atas sini ya. Otomatis yang kepegang itu pasti kamera utamanya. Oke, itu perbedaan dari bagian belakang ya. Selanjutnya di bagian tepi kanan. Nah di sini sama letaknya ya, tombol volume di tengah, tombol power di tengah, volume di bagian atasnya. Terus yang saya suka dari desain Sony dari dulu itu adalah adanya tombol shutter kamera ya, yang dimana ini sangat berguna banget buat kalian yang suka pengambilan gambar manual. Oke, di bagian kiri di sini nggak ada apa-apa ya. Terus di bagian atas, nah slot SIM-nya ada di bagian atas, yang dimana ini ciri khas Sony banget, yang nggak perlu pakai jarum-jaruman. Jadi kita tinggal congkel aja. Nah, congkel aja kayak gini. Nah, kita tinggal congkel aja, langsung bisa dipakein kartu. Nah, kita dapat kartu cuy. Ini kayaknya kartu orangnya ketinggalan loh. Nah, kartu Excel cuy. Nah, di sini support yang XZ3 ini masih support ini micro SD ya. Jadi lumayan banget. Satu slot SIM dan satu slot micro SD. Oke, kita langsung coba nyalakan aja ya untuk XZ3-nya. Kita nyalakan, bismillah. Kok nggak nyala? Anjir, salah. Ternyata yang tak tekan itu tombol volume ya. Oke, kita nyalakan. Tombol powernya kan ada di tengah cuy. Nah, baterainya habis cuy. Kita cek dulu nanti ya. Dan ini untuk XZ2 nya kita nyalakan.
baterainya juga habis. Jadi kita cek dulu dan nanti kita lanjutkan videonya ya. 2 days later. Oke, ini udah aku cas ya, dan di sini kita lanjut lagi untuk pembahasan desain dari kedua Sony Xperia ini. Yang dimana di desain Sony Xperia XZ3 di sini memiliki desain yang jauh lebih premium jika dibandingkan dengan XZ2. Nah, kalau bisa lihat di bagian layarnya aja di sini untuk edge-nya atau lengkungan di layar. Nah, di sini kalau bisa lihat di XZ3 itu lebih lengkung ya, sedangkan di XZ2 ini nggak ada lengkungannya, jadi biasa aja. Memang di tepian layarnya rada lengkung ya, tapi itu cuma desain dari kacanya aja, berbeda dengan XZ3 yang memang layar edge ya. Jadi kalau bisa kalian lihat, nah nih gambarnya menyamping kayak gini ya, ini mirip banget di seri Samsung ya, yang menurutku desain layar edge itu yang peloporin Samsung ya. Oke, selanjutnya di bagian teknologi layar yang dipakai di kedua handphone ini. Keduanya berbeda ya untuk lebar layar, yang dimana Sony Xperia XZ3 ini memiliki lebar 6 inch, sedangkan di Xperia XZ2 yang masih menggunakan layar 5,7 inch. Ya, walaupun ukuran dari layar XZ3 lebih gede, tetapi ukuran handphonenya jauh lebih kecil cuy. Jadi untuk genggamannya itu jauh lebih compact, jadi lebih nyaman gitu, dan lebih tipis juga menurutku jika dibandingkan dengan XZ2 ini, yang dimana lebih apa ya, ini lebih gendut dan ukuran bezel kiri kanannya juga gendut. Ya, menurutku kurang nyaman jika dibandingkan dengan XZ3 ini. Nah, selanjutnya untuk layar yang dipakai di XZ2 ini masih menggunakan layar IPS ya, sedangkan di XZ3 ini sudah memakai POLED. Sedangkan untuk resolusinya sendiri di XZ3 ini sudah Quad HD ya, 1440p, sedangkan di XZ2 masih menggunakan Full HD Plus. Dan keduanya sama-sama sudah memakai Corning Gorilla Glass di bagian depan dan di bagian belakang. Jadi untuk kesan premiumnya, kalau kita lihat sekilas sama-sama premium, tetapi kalau dibandingin kayak gini ya tentu XZ3 jauh lebih premium cuy. Nah, selanjutnya dari layar kita membahas soal chipset yang dipakai. Seperti yang aku omongin tadi di awal video, kedua handphone ini sama-sama memakai chipset Snapdragon 845 ya, yang dimana ini adalah chipset yang menurutku masih sangat worth it jika kalian beli di tahun ini dan kalian pakai di 2-3 tahun ke depan. Karena di chipset Snapdragon 845 ini kita masih bisa memainkan game-game terbaru saat ini. Contohnya saja PUBG Mobile yang masih dapat settingan HDR Extreme. Oke, selanjutnya dari RAM ya. Kedua handphone ini sama-sama memiliki RAM 4GB dan internal 64GB. Jadi ada opsi pilihan ya, yang dimana di seri XZ3 di sini menyediakan RAM 6GB dan 64GB internalnya, sedangkan di XZ2 sama menyediakan versi 6GB dan internal 64GB. Selanjutnya di soal kamera ya, mungkin banyak fansboy Sony yang memuja-muja soal hasil kamera Sony Xperia ini, yang dimana keduanya ini sama persis sebenarnya resolusinya, sama-sama memakai resolusi 19 megapiksel dengan bukaan 2.0. jadi hampir nggak ada perbedaan kalau soal apa namanya resolusi kamera. Tetapi untuk teknologinya sendiri, kedua handphone ini juga sama-sama sudah support sampai 4K 30 frame per second. Tetapi untuk Sony Xperia XZ3 ini sudah support 5 axis gyro Ace. Tentunya itu membuat hasil perekaman video dari XZ3 ini lebih stabil jika dibandingkan dengan Sony Xperia XZ2. Nah, selanjutnya untuk kualitas gambarnya, kalian bisa langsung aja cek gambar berikut ini. Soal resolusi kamera depan di sini mungkin buat saya nggak terlalu penting ya, karena saya sendiri jarang banget buat selfie.
Untuk resolusinya di XZ3 ini memiliki 13 megapiksel, sedangkan di XZ2 masih menggunakan 5 megapiksel. Kedua handphone ini sama-sama support IP68 ya, yang tentunya sudah tahan air dan debu. Tapi di sini nggak tahu unit yang saya cek ini apakah pressure-nya masih naik atau tidak. Tapi saat order kemarin sudah saya jelaskan ke penjual, saya minta dibelikan yang pressure-nya masih naik. Kalau misalkan masih naik, tentunya handphone ini masih tahan air dan debu. Dan tambahan yaitu kedua handphone ini udah nggak support jack audio 3,5. Jadi menurutku buat kalian yang suka main game sambil pakai headset, kayaknya harus beli dongle ya yang support headset dan charger, karena tentunya ya kalau baterai 3300 dipakai nge-game tentunya nggak terlalu awet ya. Jadi butuh colokan buat ngecas sambil dengerin step musuh, misalkan kalau kita main PUBG Mobile. Oke, sampai di sini dulu video unboxing dan review singkat dari Sony Xperia XZ2 dan XZ3. Dan jangan lupa follow akun Tokopedia dan Instagram saya, dan subscribe juga channel saya cuy, biar lebih semangat lagi saya bikin konten-konten yang nggak bermanfaat. Oke, saya Sugantoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.